Di sini Kang Taimo tak mau menjelaskannya dan dia langsung mengajak Shin Hari untuk pergi ke kantor polisi untuk menemui Jin Yongso dan juga Sung Hoon. Sesampainya di sana, Jin Yongso pun menjadi terkejut karena melihat Shin Hari datang bersama Kang Taimo. Namun karena situasi saat itu sedang rumit, ia pun mengabaikan kepalsuan identitas dari Shin Hari. Di saat itulah, mereka berdua langsung dimintai keterangan oleh petugas kepolisian untuk mengkonfirmasi tentang video yang direkam secara diam-diam itu. Tetapi ternyata di dalam kasus itu, pihak kepolisian tidak bisa memenjarakan pria asing itu karena video yang direkam tidak melanggar hukum. Namun pihak kepolisian tetap akan memberikannya sanksi denda. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun menjadi sangat kesal karena mereka merasa jika semua itu pasti tidak akan cukup untuk membuatnya menjadi jera. Namun mereka berdua juga tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap harus menaati hukum yang berlaku. Setelah semuanya selesai, mereka berdua pun langsung kembali pulang dan tanpa mereka sadari ternyata Kang Taimo mendengar semua pembicaraan mereka. Di saat itulah, Kang Taimo langsung menyuruh Sung Hoon untuk mencari informasi pribadi tentang pria itu. Tak butuh waktu lama, mereka berdua langsung membawa pria tersebut ke dalam ruang untuk kembali diinterogasi. Seketika, Kang Taimo pun langsung memojokkan pria tersebut dengan mengungkapkan semua kejahatannya dan di saat itu ia juga berniat akan menjebloskannya ke penjara dan memecatnya dari pekerjaan. Mendengar hal tersebut, pria asing itu menjadi sangat ketakutan, namun tiba-tiba saja pria itu malah menjadi kesal karena dirinya mulai menyadari jika Kang Taimo tidak ada sangkut pautnya dengan semua kasusnya. Di saat itulah, Kang Taimo langsung menjelaskan kepada pria tersebut jika kini perusahaan tempatnya bekerja telah dibeli oleh dirinya. Dan karena hal itu, Kang Taimo bebas melakukan apa saja. Mendengar hal tersebut, pria asing itu pun hanya bisa terdiam tanpa kata hingga pada akhirnya kasus tersebut berhasil diselesaikan oleh Kang Taimo. Keesokan harinya, terlihat Shin Hari mulai kembali bekerja. Namun saat dirinya melihat Kang Taimo berjalan menghampirinya, tiba-tiba Shin Hari langsung pergi begitu saja. Bahkan, ia juga langsung berusaha untuk bersembunyi agar tidak bertemu dengan Kang Taimo. Padahal sebenarnya saat itu Kang Taimo berniat akan mengajaknya berbicara. Ternyata mulai saat ini Kang Taimo telah benar-benar menyukai Shin Hari dan dia juga memberitahukannya kepada Sung Hoon. Saat itu Kang Taimo terlihat membeli sebuah kalung emas untuk diberikan kepada Shin Hari sebagai bentuk ungkapan rasa cintanya. Mengetahui hal itu, Sung Hoon justru malah mengira jika keputusan yang diambil oleh Kang Taimo sangat terburu-buru. Tetapi Kang Taimo tetap tidak peduli karena dirinya sangat yakin jika Shin Hari akan langsung menerima cintanya tersebut. Setelah itu, Kang Taimo pergi ke sebuah kafe untuk merencanakan sebuah momen romantis yang nanti akan digunakan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shin Hari. Kemudian selang beberapa lama, Shin Hari pun datang ke kafe itu. Namun tak disangka, ternyata Shin Hari justru malah berniat akan mengundurkan diri karena dia merasa jika Kang Taimo pasti tak akan memaafkan semua kebohongannya itu. Di saat itulah, Kang Taimo menjadi sangat kebingungan, ditambah lagi Shin Hari juga terus meminta Kang Taimo untuk mempertimbangkan keputusannya, hingga pada akhirnya semua rencana yang sudah dibuat itu pun menjadi gagal total. 사주 화나신 거 이해합니다. 기회요? 먼저 제 PT부터 들어보시고 제가 입사 이래 제 능력의 빨대를 확 꼽고 제가 퇴직하는 직후 만들어낸 빈대떡인데요. 그치? 그리고 이건 Kini Kang Taimo menjadi sangat kesal dan dirinya juga kembali mencurahkan semuanya kepada Sung Hoon. Mendengar semua keluh kesahnya itu, Sung Hoon pun langsung menasihati agar Kang Taimo tidak terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan hati seorang wanita. Dan Sung Hoon juga memberikan saran kepada Kang Taimo agar bisa meluluhkan hati Shin Hari terlebih dahulu. Di sisi lain, terlihat Shin Hari menjadi gelisah karena menunggu hasil keputusan dari Kang Taimo. Namun saat itu, dirinya malah mendapat sebuah telepon dari Yura yang memintanya untuk berkumpul di kafe milik Minwoo. Ternyata Jin Yongso juga diundang untuk datang ke kafe itu karena saat itu Yura sedang mengadakan sebuah acara kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan Minwoo atas terpilihnya menjadi salah satu bintang iklan di televisi.
Saat itu, Yura juga mulai memamerkan kemesraannya bersama dengan Minwoo kepada Shin Hari, namun Shin Hari tidak begitu memperdulikannya karena dirinya masih sangat gelisah menunggu keputusan dari Kang Tae-mo. Nah, Jin Yong-so yang mengetahui hal itu ternyata ingin membantu Shin Hari agar ia tidak dibully oleh teman-temannya yang mengetahui jika Shin Hari tidak memiliki pasangan. Di saat itulah, tiba-tiba saja Jin Yong-so mengatakan kepada semua teman-temannya jika Shin Hari sudah memiliki seorang pacar. Minwoo yang mendengar itu pun langsung menjadi terdiam karena sebenarnya Minwoo juga mulai menyukai Shin Hari dan saat itu Yura juga mulai menyadarinya. Keesokan harinya saat Shin Hari mulai kembali bekerja, dirinya langsung dipanggil Kang Tae-mo untuk datang ke ruangannya. Dan ternyata saat itu Kang Tae-mo langsung merobek surat pengunduran diri yang diberikan oleh Shin Hari karena dia tidak ingin jika Shin Hari mengundurkan diri dari perusahaannya. Seketika Shin Hari pun menjadi sangat senang, namun saat itu Kang Tae-mo juga langsung kembali mengajaknya untuk bertemu setelah selesai bekerja. Ternyata malam itu Kang Tae-mo mengajak Shin Hari untuk pergi menonton film di bioskop dengan alasan pekerjaan agar Kang Tae-mo tidak ketahuan jika ia mengajak Shin Hari berkencan. Shin Hari pun menjadi sangat kebingungan karena Kang Tae-mo menyewa satu studio mewah hanya untuk mereka berdua. Nah, di momen itu, mereka berdua sempat menjadi salah tingkah ketika Kang Tae-mo membantu membenarkan kursi Shin Hari. Seketika, jantung mereka berdua menjadi berdebar-debar dan karena merasa malu, Shin Hari pun langsung meminta izin kepada Kang Tae-mo untuk pergi ke toilet. Lalu saat Shin Hari keluar dari toilet, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh Buyo dan salah satu rekan kerjanya yang saat itu juga sedang berkencan di bioskop. Shin Hari yang mengetahui rekan kerjanya ada di sana langsung bergegas untuk kembali masuk. Namun tak disangka ternyata Buyo malah mengikuti Shin Hari masuk ke dalam karena Buyo sangat penasaran dan curiga dengan Shin Hari. Shin Hari pun langsung menutupi Kang Tae-mo dan menyuruhnya untuk cepat keluar agar Buyo tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya kencan mereka pun kembali gagal. 사장님, 사장님 큰일 났어, 큰일. 사장님, 사장님. Lagi-lagi Kang Tae-mo menjadi sangat kesal namun ia tidak mudah menyerah begitu saja dan dirinya kembali mencari tahu tentang hal-hal yang sangat diinginkan oleh Shin Hari melalui akun media sosialnya. Setelah menemukannya, seketika dirinya pun langsung berencana untuk kembali mengajak Shin Hari berkencan dengan alasan pekerjaan. Keesokan harinya, terlihat Shin Hari sampai di sebuah kota yang sudah dijanjikan oleh Kang Tae-mo. Ia pun terlihat sangat senang karena dirinya sudah lama tidak pergi ke luar kota. Saat berada di terminal, Shin Hari sangat terpesona karena Kang Tae-mo terlihat sangat tampan. Dengan perasaan yang sangat gugup, Shin Hari mulai berjalan menghampiri Kang Tae-mo agar mereka bisa bergegas untuk melakukan riset makanan ke beberapa restoran yang berada di kota itu. Namun sayangnya, saat mereka berdua sampai di sebuah restoran yang pertama, ternyata restoran itu malah sudah tutup. Kang Tae-mo pun tidak terlalu memperdulikannya karena sebenarnya Kang Tae-mo sudah mempersiapkan sebuah rencana lain agar dia bisa tetap berkencan dengan Shin Hari. Tanpa pikir panjang, ia kembali mengajak Shin Hari untuk pergi dan saat itu ternyata Kang Tae-mo mengajaknya ke sebuah pantai, di mana hal tersebut adalah salah satu keinginan dari Shin Hari. Saat mereka berdua berada di pantai itu, tiba-tiba saja Shin Hari melihat sebuah kedai makanan yang sangat ia inginkan selama ini. Di saat itulah, Shin Hari langsung mengajak Kang Tae-mo untuk membeli makanan itu. Namun tanpa ia sadari, ternyata semua itu memang sudah direncanakan oleh Kang Tae-mo. Di mana Kang Tae-mo rela membayar pemilik kedai agar mau membuka kedai makanannya di tepi pantai. Hari itu, Shin Hari sangat bahagia karena keinginannya selama ini benar-benar dikabulkan. Di saat itulah, Shin Hari mulai menceritakan semua tentang dirinya kepada Kang Tae-mo yang dimana Shin Hari tumbuh besar di dalam keluarga yang kurang mampu. Bahkan untuk merasakan makanan mewah dan membeli barang-barang bermerek mahal pun, Shin Hari baru saja merasakannya sekarang. Di sisi lain, terlihat Jin Yong-so sedang makan di sebuah kedai seperti biasa. Tak disangka, Sung Hoon juga datang ke tempat itu. Jin Yong-so pun sangat terkejut, bahkan dirinya juga menjadi canggung karena sebelumnya dirinya telah berniat akan membatasi agar tidak terlalu dekat dengan Sung Hoon. Namun sebenarnya, Jin Yong-so tidak bisa membohongi hatinya sendiri jika ia sangat menyukai Sung Hoon.
Dan setelah mereka berada di kedai itu cukup lama, ternyata Jin Yong So malah minum terlalu banyak hingga membuat dirinya menjadi mabuk. Di saat itulah, tiba-tiba saja Sung Hoon meminta Jin Yong So untuk tidak lagi menghindarinya, karena dia tahu jika selama ini Jin Yong So selalu membatasi dirinya. Di sela-sela pembicaraan mereka, Sung Hoon malah mendapatkan sebuah telepon, dan Jin Yong So juga langsung pergi meninggalkan kedai itu dengan keadaan mabuk berat. Namun untungnya, Sung Hoon langsung menyusulnya. Saat itu, Sung Hoon mulai berusaha menolong Jin Yong So untuk mengantarkannya pulang. Namun Jin Yong So langsung menolaknya karena dia telah berniat akan membatasi dirinya sendiri. Tapi tanpa sadar, Jin Yong So malah mencium Sung Hoon hingga akhirnya mereka berdua pun saling berciuman. Dan sebenarnya selama ini Sung Hoon juga telah menyukai Jin Yong So. 정신 차려, 정신. 어이, 내 철벽칠 때는 언제고. 셀 때까지 놔요. Di sisi lain terlihat Shin Hari dan Kang Tae-mo kembali pulang. Namun saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba saja hujan mulai turun. Kang Tae-mo pun langsung meminta Shin Hari untuk turun dari mobilnya tanpa alasan yang jelas. Bahkan Kang Tae-mo juga mulai membentak Shin Hari agar cepat keluar. Di saat itulah, Shin Hari yang tidak tahu apa-apa langsung menurutinya. Ternyata, hujan itu membuat trauma Kang Tae-mo di masa lalu kembali teringat, di mana ia teringat dengan kecelakaan yang dulu dialami oleh kedua orang tuanya. Dan setelah hujan tersebut berhenti, Kang Tae-mo pun langsung kembali menelepon Shin Hari untuk mencari tahu keberadaannya. Namun sayangnya, ponsel milik Shin Hari malah kehabisan baterai. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung pergi menuju sebuah hotel yang berada di dekat sana untuk mengisi baterai ponselnya. Tak disangka, ternyata di sana ia malah bertemu dengan Yura dan teman-temannya yang saat ini sedang menginap di hotel tersebut. Di saat itulah, mereka semua langsung mempertanyakan pacar Shin Hari yang kaya raya itu. Shin Hari yang mendengar itu pun menjadi sangat kebingungan untuk mencari alasan agar dirinya tidak dibully oleh teman-temannya. Tak disangka, tiba-tiba saja Kang Tae-mo datang menghampiri mereka dan memanggil Shin Hari dengan sebutan sayang. 오래 기다렸어? 누구셔? 아, 하리 씨 남자친구